wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran kita, silakan disiapkan ketuanya, siapkan kelasnya. Surya siap pelajaran sudah mulai. Abdul Kursi Sirangga, Hadir Pak. alias Sofia Rambe, Hadir Pak. Amal Denonga, Hadir Pak. Arif Sabana, Hadir Pak. Adri Hidayat, Pak. Claudia Agustina, Dedi Ritonga, banyak semuanya, Bapak Lihat hadir semua. Mudah-mudahan kita setiap pertemuan dapat mengikuti pelajaran dalam keadaan sehat. Oke, baik ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada kali ini, masih ingat pelajaran minggu lalu kita apa? Yaitu jeda untuk ya, bagus ya. Untuk kali ini kita masuk pelajaran pembelajaran 5, yaitu anak-anak yang mengubah dunia. Ya, sebelum kita lanjut pelajarannya, silakan baca bukunya selama 5 menit. Silakan kita baca buku. Dan coba dulu lipat tangannya 1, 2, 3. Oke. Pembelajaran kita yaitu bahasa Indonesia tentang materi pokok kita yaitu anak-anak mengubah dunia. Kira-kira mengapa disebut anak-anak bisa mengubah dunia? Oke, untuk lebih memahaminya, coba kita simak dulu video berikut ini ya. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 6 kurikulum Merdeka. Kita akan sama-sama belajar di bab 5, anak-anak yang mengubah dunia, di bagian kutipan tokoh-tokoh besar dunia. Nah, anak-anak semua, pembahasan kita kali ini ada ya. Nah, sekarang apakah Anda sudah siap? Kalau sudah siap, ya kita langsung saja mulai pembahasannya. Oke, baik anak-anak ya, sebagai permulaan darinya telah kita melihat video tadi. Dan di sini Bapak akan menjelaskan bahwasanya tujuan dari pembelajaran kita yaitu bahwasanya kita nanti akan kalian mampu menganalisis informasi berupa fakta, prosedur dengan mengidentifikasi ciri objek, urutan proses kejadian dan nilai dari berbagai jenis teks, informasi dan fiksi yang disajikan dalam bentuk tulisan, teks, oral, teks yang dibacakan atau didengar atau audio. Kemudian pembaca nyaring ya, dan pemirsa, kalian mampu membaca kata-kata dengan berbagai pola kombinasi huruf dengan fasih dan lidah serta memahami informasi kata-kata yang bermakna. Oke, baik anak-anak, untuk lebih menguatkan materi kita, kembali mari kita simak video berikut ini ya. Silakan anak-anak kita simak sama-sama ya. Yang menginspirasi diri itu siapa aja? Ada Butet, Mark Zuckerberg, Nabi Fuad. Nabi Fuad, siapa tuh? Bapak tuh. Aish, kamu ya. Sebenarnya orang yang inspirasi dunia itu nggak cuma orang dewasa doang, tapi anak kecil juga ada yang mendapat inspirasi dan mengubah dunia. Oke, dulu dari yang keempat ya. Nah, ini ada Percy Johnson. Lahir dalam keadaan yang telah mengidap penyakit mematikan, yaitu HIV, akibat tertular dari ibu. Sebenarnya ini memilih untuk mendedikasikan dirinya ketika usianya 7 tahun sebagai. Jadi baik anak-anak ya, setelah kita menyimak video tadi, bahwasanya materi pokok kita ini tadi yaitu tentang anak-anak mengubah dunia. Tapi video yang kita perhatikan tadi bukan hanya orang dewasa saja yang dapat mengubah dunia. Kita juga sebagai anak sekolah bisa mengubah dunia. Ya, sebagai contoh
anak kecil tadi dia sudah berapa lama mengidap penyakit AIDS ya yang terjangkit dari ibunya, tetapi dia tetap semangat menghadapi hidup. Dia tidak putus asa ya, sehingga dia menginspirasi banyak orang dan dapat mengubah dunia. Nah, sebagai contoh kita juga di sekolah ini ya tentu saja berpengaruh juga tentang dunia. Apa contohnya? Ya, kita menanam pohon ya. Menanam pohon tentu berpengaruh ke dunia, seperti kita kan sering menanam pohon. Kemudian kita juga membuang sampah pada tempatnya tidak sembarangan, sehingga mempengaruhi tentang kebersihan lingkungan dan tidak mencemari alam. Apabila kita membuang sampah sembarangan tentu akan mencemari lingkungan dan alam sekitar. Oke, kemudian berikutnya dari berita-berita yang kita dapatkan atau buku-buku yang kita baca atau informasi yang terima, di situ kita bisa membedakan yang namanya menganalisis informasi berupa fakta kan atau fiksi, ya, fakta atau fiksi atau non fiksi. Nah, kalau fakta bahwasanya berita itu benar dan kita harus mampu mengidentifikasi informasi yang diterima itu benar adanya atau hanya cerita belaka, ya, cerita belaka atau sekedar hayalan atau hiburan, ya. Oke, untuk lebih memahaminya nanti akan Bapak suruh di antara temannya nanti untuk membaca secara nyaring, yaitu tentang fiksi dan non fiksi. Nah, Alia Sofyan coba dibaca dengan nyaring perbedaan fiksi dan non fiksi. Silakan. Sambung si Ida. Fiksi berisi tulisan yang mengembangkan imajinasi membaca karena berkaitan dengan tokoh konflik dan alur cerita. Adapun non-fiksi menyajikan informasi yang memaparkan peristiwa atau objek lainnya yang memang benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Arif Sabana, silakan nak baca semuanya. Organisasi global yang dibuat untuk mempromosikan standar label baru diluncurkan oleh perusahaan pemasaran sebagian karena resonansi istilah dengan TV, namun TV bukanlah singkatan dari direct identity. Mulfa, kamu Mulfa, silakan nyari bacana. Dilansir Kompas.com 24 Juni 2018, video pertama kali diperkenalkan oleh Flecha pada 1999 di Atlanta. Wiki pada awalnya diperkenalkan sebagai merek konsumen untuk produk Institute of Electrical and Electronics Engineering. Oke, itu tentang teks 1 yaitu istilah WiFi. Nah, kemudian nanti kita akan membaca kembali teks yang kedua. Nanti kita akan membedakan di sini manakah yang teks fiksi dan mana yang non fiksi. Ya, Kajian Hidayat, silakan dibaca teks kedua dengan nyaring. Ya,
suaranya dinyanyikan ya. Kebiasaannya. Ron dan teman-teman biasa mencatat guru setahun sekali. Kali ini mereka telah memutuskan untuk melatih gunung di pegunungan Alpen Swiss. Mereka datang ke kaki gunung di pegunungan Alpen Swiss dan terjadi melihat suasana banyak umat akan sana. John dan teman-teman untuk memakai semua kayu akan menjadi gunung dan membuat kaki. Dalam waktu singkat mereka mencapai puncak gunung. Setelah sampai di sana, teman-temannya berpikir untuk bermain sebentar dan kemudian kembali. Sambung, silakan disambung amal ritona. Kemudian, Johan menaik gunung lain yang lebih tinggi, panas dan sedikit. Oke, setelah kita membaca dua teks tadi, tentu sekali kita nanti akan dapat membedakan yang manakah fakta dan manakah yang fiksi. Untuk lebih menguji pemahaman kita, lihat di situ ada tugas di halaman 116. Silakan kerjakan nomor 1 dan 2, ditulis di buku tulis dan silakan tulis namanya. Silakan dikerjakan. Oke, baik anak-anak waktu sudah habis, silakan dikumpul tugasnya, silakan dikumpul. Anak-anak ya, setelah tadi Bapak berikan tugas untuk memahami materi kita, yaitu tentang anak-anak Muhammadiyah dunia, yaitu tentang khusus untuk memahami teks fiksi dan non fiksi. Dari situ Bapak lihat tadi ada beberapa orang yang telah mampu memahami materi dan juga masih ada yang belum mampu. Silakan nanti juga ulang pelajaran di rumah ya. Anak ya. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pada bab 5 tentang anak-anak dapat mengubah dunia, bahwasanya dalam mengubah dunia ini bukan hanya tanggung jawab orang dewasa, tapi kita semua juga termasuk anak-anak, seperti video yang kita perhatikan tadi ya. Dan di samping itu kita juga harus memahami bentuk teks fiksi dan non fiksi, dan kita mampu membedakan antara yang mana teks yang fiksi dan teks yang non fiksi. Apabila teks fiksi itu merupakan teks yang berupa rekaan atau khayalan belaka, sedangkan teks non fiksi yaitu berdasarkan fakta dan data sesuai dengan kenyataan. Untuk memahami nanti materi kita lagi lebih diperdalam lagi, Bapak kasih untuk tugas kelompok dikerjakan di rumah ya. Oke, perhatikan seputar tentang tugas yang Bapak berikan tadi, tugas kelompok, yaitu mencari contoh dari anak-anak yang dapat mengubah dunia selain dari yang kita perhatikan dari video tadi. Maksudnya apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk mengubah dunia? Coba buat contohnya. Tadi sudah Bapak jelaskan seperti membuang sampah pada tempatnya, tentu akan membuat lingkungan tidak tercemar. Nah, coba cari contoh yang lain yang bisa kita lakukan, ya. Begitulah tugasnya, dan minggu depan akan kita kumpul. Sampai di sini pelajaran kita pada kali ini, yaitu
bab 5 tentang anak-anak mengubah dunia. Demikian Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.